Baiklah, selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Baik, tujuan saya hari ini adalah untuk menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif yang saya dapat ilmunya dari program CGP yang sedang saya geluti. Ini kami dapat di modul 1.4, modul yang terakhir di modul 1. Sebelumnya kami sudah mendapat tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara, terus kami visi-visi guru penggerak, terus inilah yang terakhir untuk di modul 1. Kemarin saya di demonstrasi kontekstualnya juga ada membuat bersama BP saya, Ibu Vera Marlida. Ibu itu menemani saya di sini bersama ada 5 orang Bapak Ibu guru. Kami menjelaskan tentang disiplin positif juga, visi misi guru penggerak. Oke, hari ini tim saya adalah saya sendiri Agustina Pandiangan, CGP angkatan 11, dan sebagai fasilitator di kelompok saya adalah namanya Pak Parlinus Gulo yang berasal dari Nias Barat, dan pengajar praktiknya adalah Ibu Vera Marlenda, pengajar praktik yang dari BJ, dia kepala sekolah di BJ Utara juga, dan ada juga di sini TK-nya kalau nggak salah saya. Oke. Nah, latar belakang dari tujuan kita ini tentang budaya positif ini adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan budaya positif. Budaya positif ini dapat dibangun melalui disiplin positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi di sekolah. Keyakinan kelas dibangun bersama murid dan guru-guru yang berpihak pada murid. Semua warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kemarin kami juga sudah membahas waktu di demonstrasi kontekstual, kebetulan visi guru penggerak saya ada berhubungan dengan disiplin. Lanjut, sebelum kita mulai lanjut lagi pertanyaannya dan bahas materi inti di budaya positif ini, ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang mau komen Bapak Ibu? Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Bu Mursilinda, silakan. Bagaimana tanggapan Anda kira-kira Bu? Apa Bu? Mungkin yang nomor 3 lebih baik ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti Ibu setuju dengan hal ini ya? Setuju. Oke, yang lain? Bagaimana Pak? Ya, saya juga sepakat dengan yang nomor 3, memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Kenapa? Karena dengan kita memberikan penghargaan atau memberikan dia bagus atau good job atau apa, dapat membuat dia lebih percaya diri lagi. Terima kasih. Berarti penghargaan yang berupa kata-kata motivasi ya Pak ya? Oke. Ada yang lain? Atau ada yang tidak setuju? Silakan. Bagaimana pendapatnya Bapak Ibu? Pak Tono, ada yang mau ditambahkan? Pas. Berarti Anda setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada di layar kita.
Bapak pikir hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul? Oke. Tapi tadi Pak Inal, beliau mengatakan dia yang setuju dengan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya benar ya Bapak Ibu. Memberi penghargaan itu memang bisa meningkatkan motivasi anak. Tetapi ada kata tetapinya. Kita tidak boleh memberi penghargaan yang terus menerus atau itu aja berulang-ulang. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita memberi penghargaan berupa barang, anak-anak tadi jadi ketergantungan. Dia akan melakukan disiplin, dia akan berbuat baik, dia akan mengikuti aturan. Itu karena ada reward, ada berupa semacam penghargaan. Nah, dengan kata-kata pujian juga begitu. Kita tidak boleh hanya kepada satu anak tertuju karena dia paling pintar, dia paling cekatan. Kita tidak boleh hanya kepada dia aja memberi penghargaan atau kata-kata motivasi. Wah hebat kali nak, ya. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Tapi cobalah kalau memang mau memberikan motivasi, berikanlah kepada semua anak. Misalnya nih, kalau tadi anak yang pertama dia memang jago dalam ilmu pengetahuan. Wah kamu hebat sekali nak, kamu sudah belajar materi itu, kamu pintar. Nah, di anak yang lain mungkin saja dia walaupun dia tidak pintar dalam segi materi itu, dia lebih tepat waktu, berpakaian rapi, rajin menyapu tanpa harus kita suruh. Dia tahu nih melaksanakan piketnya, dia datang duluan melaksanakan piket. Itu juga perlu kita puji, itu juga perlu. Nah begitu Bu Saber. Jadi bukan hanya karena dia paling pintar, tapi anak yang lain juga bisa kita puji dengan memberi apa yang dia punya, apa yang dia kelebihan dia. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, konsep utama dalam modul disiplin positif ini ada tuh perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Tetapi puncaknya yang kami pelajari di CGP ini adalah segitiga restitusi. Itu puncak dari modul utama di modul 14 ini menurut saya ya. Tapi menurut kawan-kawan juga seperti itu sih. Menurut saya yang bagian inti adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar ini, masuk kita yang pertama materinya adalah perubahan pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah itu kita lihat profil pelajar Pancasila kita. Jadi seluruh pembelajaran harus kita usahakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Itulah paradigma baru dalam pembelajaran. Kita tidak bisa hanya ilmu pengetahuannya saja, hanya ilmu dan hanya dia patuh. Jadi semua harus kita lihat dari segi segala aspek profil pelajar Pancasila. Lanjut, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ada 4. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ini sering nih, ini seringnya terkadang sih tanpa sengaja kita merasakan nih, oh saya kan gurunya, saya pemimpinnya di sini, ini kan anak-anak murid saya, jadi saya yang mengatur. Tetapi tidak. Itu ada penjelasannya. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Dalam diri dia itu, kalau dia tidak ingin, maka tidak akan terjadi kita mengontrol murid tadi. Jadi hilangkan ilusi bahwa guru mengontrol murid. Tidak bisa itu ya Bapak Ibu. Lanjut adalah ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada terkadang guru yang membuat ilusi bahwa kita bisa menguatkan karakter dengan membuat orang merasa bersalah. Ini, kenapa bisa begitu? Nah, janganlah nak. Ibu kan udah capek-capek kali, nanti kena marah. Dan kita menimbulkan rasa bersalah kepada anak itu. Tetapi itu nggak bisa, itu harus dirubah. Dengan menggunakan hal tersebut, itu identitas gagalnya lebih banyak. Nah, ada yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu tadi penghargaan tadi salah satunya ini, bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu murid menyadari dan mencoba menolak. Kalau terus-terusan aja, oh nak jago kali kau nak, ya alah cuma gitu ya. Itu aja yang dibilang ibu itu sama aku, itu aja yang dibilang bapak itu sama aku. Jadi biasa murid jadi tergantung pendapat guru tadi, dan dia udah ya biasa gitu. Jadi dia menolak, lama kelamaan dia bosan, dia menolak. Terus ada ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terjadi. Kenapa saya bilang itu? Ini biasanya nih, kasus ini bisa terjadi pada anak yang kelas tinggi. Kebetulan kita SD ya, kelas tinggi itu 4, 5, 6. Jangan sampai kita diancam sama murid. Awas bapak ya, awas ibu jumpa di luar. Nah, kalau di SMP, di SMA kami kemarin berdiskusi, Mami, awas kau ya Pak, tunggu kau di simpang katanya. Nah, ini kita memaksakan kehendak kita, membuat powernya guru ini, anaknya jadi begitu. Nah, itu jadi yang harus kita hapuskan, bahwa ilusi-ilusi inilah yang harus kita hapuskan. Jangan karena kita saya gurunya, saya dewasa di sini, jadi saya bisa mengontrol. Itu tidak akan efektif. Untuk sesaat bisa mungkin ya, anaknya merasa takut. Tapi kalau itu terus-terusan, dia akan melawan. Berikutnya Pak, Bu, ada yang tentang mengubah paradigma stimulus respon. Stimulus respon di sebelah kiri dan teori kontrolnya di sebelah kanan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang itu kita salah. Nah, tetapi sebaiknya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita mau pemandangan kita, prinsip kita sama dengan orang lain. Tidak ya Pak, tidak ya Bu ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya anak kita berbuat kesalahan, langsung udah fatal kalau gitu, salah kalau. Padahal dia berbuat itu pasti ada tujuan. Kenapa kelakuan dia begitu? Ada tujuan yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan tindakan itu. Itulah yang kedua. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, padahal kita nggak mengontrol kita sendiri. Coba kepala tangannya Bapak Ibu. Coba Pak. Kalau seandainya nih saya paksa buka kepala tangannya, kalau Bapak Ibu nggak mau, bisa nggak saya? Nah, begitu dia. Jadi kita yang menentukan, kita yang mengontrol diri kita sendiri. Nggak bisa orang lain. Mungkin mengontrol itu atau hanya ada sekian persen. Bukan mengontrol sebetulnya, menstimulus kita, merangsang kita. Tapi tidak bisa sepenuhnya mengontrol diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita mau A, mau B, kayak seperti ini. Mau saya buka ya buka, mau saya nggak mau buka ya udah. Nah gitu. Itu ada dia. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi bujuk anaknya tadi kan, paksa dia. Padahal seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak-anak tadi berbuat kesalahan, kita bikin alternatif. Kenapa? Dengan apa yang perlu kita pikirkan lagi. Nah, modal berpikir menang dan kalah. Ada berpikir, aku pasti menang begini. Nah, padahal tidak ada. Seharusnya kita berpikir untuk menang-menang. Disiplin positif. Tadi kita udah pertama paradigma belajar yang baru. Sekarang disiplin positif. Apa makna kata disiplin? Yang terlintas di dalam pikiran Anda, kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, keteraturan, ketaatan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah menjadi sesuatu yang harus dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dalam mindset kita ini, kalau anak disiplin itu harus patuh. Apapun kata gurunya, dia harus ikuti. Nah, itu pemikiran kita yang masih dalam pemikiran kita sekarang. Tetapi kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dia bukan disiplin yang positif sebenarnya tadi itu. Dia hanya mengikuti aturan. Dia tidak disiplin yang berubah menjadi disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, itu yang dinamakan disiplin, bukan karena takut aturan atau hanya menjalankan aturan. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang berasal dari dalam dirinya, disiplin internal, bukan hanya dari disiplin eksternal atau dari luar dirinya. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itulah nanti motivasi eksternal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Jadi dia disiplin sendiri tanpa ada embel-embel tadi, aku dapat ujian, aku dapat, nanti aku nggak bisa, aku dapat hukuman dari bapak itu, nggak boleh. Tidak, tapi dia harus ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu yang namanya baru disiplin positif. Dia punya nilai tanggung jawab, dia punya nilai-nilai yang diyakini dia dalam diri dia. Begitu Bapak Ibu. Lalu tujuan disiplin positif ini apa? Menciptakan murid yang memiliki disiplin dari dalam diri mereka sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sama seperti yang saya bilang tadi, disiplin itu bukan karena dia takut ancaman atau nggak pengen dapat reward dari guru atau dapat pujian. Tetapi dia harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Memang tumbuh motivasi di dalam dirinya untuk melaksanakan keteraturan itu tadi, tanpa harus ada embel-embel penghargaan ataupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan apa tadi yang mau dinilai, yang diwujudkan dalam disiplin positif itu tadi? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas itu dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sikap murid itu harus toleransi, menghargai, empati, percaya diri, hormat, mandiri, antusias, kerjasama, komitmen, keingintahuan, integritas, kreativitas, kejujuran, santun, pekerja keras, keadilan, dan kesatuan. Dan kebetulan visi sekolah kita juga udah mencakup ini semua ya. Kita akan visi kita terwujudnya murid cerdas, cekatan, empati, rasional, disiplin, antusias, sopan, berprofil, belajar Pancasila. Jadi sejalan dengan visi sekolah yang kita sudah buat. Nah, untuk melakukan disiplin tadi, membangun motivasi dalam dirinya tadi, ada 3 motivasi perilaku manusia yang kami pelajari di situ. Ada 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan tadi. Itu tadi kita sudah bahas, tapi ini penelitian yang lebih jelas bahwa manusia berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan mempengaruhi mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Tadi juga sudah saya jelaskan, dia berperilaku hanya untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau ketidakseimbangan dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka ditempatkan dunia berkelas mereka. Yang ketiga dari motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai saya yakini dan hargai, dan melakukannya karena nilai-nilai yang motivasi itu berasal dari internal kita sendiri. Itulah yang namakan tadi disiplin positif. Itu tujuannya tadi, kita harus berasal dari diri kita sendiri. Nah, konsep disiplin yang identitas gagal ini dia karena hukuman dan penghargaan, menyiksa, tidak nyaman, murid yang takut, memaksa, murid yang menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, penghargaan juga begitu, dia tidak selamanya efektif. Ada kalanya dia akan tidak efektif lagi, dia hanya jangka pendek dia efektif dan dapat merusak hubungan, sifat iri. Kenapa? Karena satu kawannya tadi hanya dia yang dipuji. Ah, ibu itu hanya dia aja pun mentang-mentang dia paling pintar. Nah, kawannya terjadi pengiri, ada dengki dalam hati. Awas dia itu nanti sok jadi anak kesayangan ibu. Nah, muncul, bahkan bisa jadi bulian di dalam lingkungan kelasnya. Dan memahat kreativitas. Anak-anak tadi tidak kreativitas lagi ya, terhalang kreativitasnya. Terus menghukum dengan sistem peringkat, merampas hak menghargai dirinya. Ya, itu dia ya. Nah, bagaimana konsep disiplin yang sukses? Ini dia, konsekuensi dan restitusi. Tadi saya ada sempat bilang materinya adalah segitiga restitusi paling inti. Konsekuensi adalah penguatan jangkauan pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Dia ada stimulus, ada respon. Murid yang terhormat mengatur. Biasanya begitu. Yang paling rajin nih atau yang paling apa, dia yang mengatur. Dan kehabisan waktu untuk memperingati kesalahan dia. Nah, sedangkan restitusi dengan segitiga restitusi namanya, murid akan bertanggung jawab atas perilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, dan murid merasa terhormat akan dirinya dan orang lain. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Itu dia perbedaannya tadi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Di disiplin positif ini yang paling tinggi adalah kita gunakan dengan restitusi.
Nah, ini ada tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Ada berapa hal itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya minta dulu yang pertama Pak Tono. Yang Pak Tono itu nomor 1 itu menurut Bapak hukuman atau konsekuensi? Pak. Kalau saya lihat itu Mencatat 100 kali. dari kalimatnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu apa tadi Ibu bilang tadi Bu hukuman? Iya, pilihannya hukuman atau konsekuensi. Di situ saya lihat kayaknya seperti ya tidak akan terlambat. Oke. Coba nomor 2 Pak, sebelahnya Pak Bambang. Apa jawaban Bapak nih? Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Pak? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau saya lihat poin nomor 2, ini tergantung dari awalnya dulu. Awalnya dulu ini aturan, ya kan? Aturan yang dibuat atau apa namanya ya kalau kita kontrak sebelumnya. Oke. Nah, Kesepakatan ya Pak ya. Kesepakatan. Oke. Jadi harus dilihat dulu itunya dulu. Iya. Nah, jadi kalau dia aturan bentuk yang nomor 2 ini jadi hukuman. Tapi kalau dia kesepakatan itu dia menjadi itu tadi Konsekuensi. konsekuensinya. Nah, Oke. itu aja. Yang lain ada? Itu menurut saya. Ada yang lain pendapatnya berbeda? Pak Dimas, bagaimana Pak Dimas? Setuju? Atau nomor 3 dulu? Pak Dimas dulu, nomor 3. Menurut Bapak nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kebetulan anaknya sakit. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ada penjelasan Pak? Kenapa Bapak pikir ini konsekuensi? Pas aja Bu, pokoknya menurut saya konsekuensi gitu Pak. Baik, Bu Sabet, yang nomor berikutnya. Atau ada yang mau jawab? Menurut saya yang nomor ini hukuman ini Bu. Membersihkan tumpahan air, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, bagaimana Bu Sabet ini melihat ini? Menurut Bu Sabet, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bu. Konsekuensi. Oke. Mari kita lihat jawaban kita. Tadi kita dalam hati pasti sudah masing-masing ada jawaban ini ya kan, pilihan. Mari inilah dia jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga hukuman. Kenapa Pak? Tadi Pak Bambang bilang kita lihat dulu aturannya Bu. Memang Pak, memang kita lihat dulu kesepakatannya. Tetapi dia terlambat hadir ke sekolah. Tidak ada hubungan terlambat ke sekolah dengan mengelilingi lapangan. Jadi ini termasuk hukuman. Tidak ada hubungan, dia kan terlambat nih, anak terlambat masuk sekolah. Apa hubungannya dia harus lari di keliling lapangan 2 kali? Nah, tapi kalau tadi Bapak nih bilang dia terlambat nih 10 menit. Tapi kalau Bapak bilang kamu terlambat 10 menit, kamu sudah ketinggalan pelajaran. Nanti istirahat, kamu akan
nambah dia jam belajarmu 10 menit. Jadi teman-temanmu sudah selesai, kamu belajar lagi 10 menit materi yang sudah lewat. Nah itu bisa konsekuensi, Pak. Karena kata kuncinya adalah dia berhubungan dengan yang dilakukan kesalahannya. Jadi kalau dia kita suruh lari, tidak ada hubungan, itu hukuman namanya. Itu kesemenaan kita sih sebenarnya sebagai guru. Kontrol tadi bahwa berpikir, oh anak muridku ini bisa aku kontrol. Nah itu jatuhnya kepada hukuman. Oke, lihat lagi berikutnya Bapak Ibu. Adakah yang benar tadi? Kira-kira dari jawabannya ini, oh Bu, aku tadi benar tuh jawaban saya. Bu Eri ada yang benar tadi jawabannya? Oke, iya benar Bu, karena perhubungan dia. Dia sudah mencoret-coret buku temannya tadi, tugas temannya. Maka dia untuk menyelesaikannya adalah menggantikan kertas temannya tadi. Masih berhubungan kan Pak? Bukan kayak tadi kita bilang yang dia terlambat dia harus lari. Nah ini dia mencoret buku teman yang tugas temannya, maka dia harus mengganti tugas temannya tadi. Oke, itulah dia tentang hukuman atau konsekuensi. Mudah-mudahan kita sama-sama saling pahami. Yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu tadi saya sempat singgung, kita melakukan atau anak-anak itu melakukan kesalahan atau berbuat, kita nggak bisa menjudge dia langsung. Wah kamu nak salah, kamu tetap salah, tanpa kita tahu kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi. Kenapa dia berbuat salah? Kenapa dia pasti ada alasan dia. Nah kita bahas tentang yang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Dalam modul 1.4 program guru penggerak, kebutuhan dasar manusia sering dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, sosial, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur. Sedangkan kebutuhan akan rasa aman mencakup perlindungan dari bahaya dan stabilitas finansial keuangan kita ya. Kebutuhan sosial mencakup hubungan dengan keluarga dan teman di sosial kita, lingkungan kita. Kebutuhan akan penghargaan mencakup rasa dihargai dan diakui oleh orang lain. Terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, adalah kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan kreativitas akan aku, gitu ya. Memahami kebutuhan dasar ini sangat penting bagi seorang guru penggerak agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa. Itu kami pelajari benar-benar, kami di modul 1.4 ini kami digembleng, dirubah mindsetnya dari modul 11, 12, 13, 14. Menurut saya ini yang paling puncaknya. Modul 1.4 ini disiplin positif, dia begitu banyak kompleks akan materi inti di pengajaran di modul 1. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, rasa diperdulikan, berbagi, cinta kasih, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu juga adalah kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah harga diri atau penguasaan, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Lanjut adalah yang keempat adalah kebebasan. Kita ingin mandiri, kebebasan berbicara, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu memiliki arah sendiri. Silakan Pak. Lalu adalah kesenangan. Kesenangan itu yang paling banyak untuk anak SD sekarang sih, yaitu bermain, humor, antusias, tertawa, dan berpendapat. Itulah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Posisi kontrol guru terhadap murid ada terhadap
ada dialima, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu saja selalu salah. Ini tadi yang model yang menghukum aja. Jadi Bapak Ibu kita kalau bisa kita hindari sikap yang kontrol yang sebagai penghukum ini. Terus ada pembuat rasa bersalah. Tadi juga sudah kita singgung. Dia biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain akan merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti hatinya hancur. Anak tadi akan merasa, dia akan merasa timbul rasa bersalah dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ini ada baiknya sih dipakai untuk sebagai posisi teman ini. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya Nak. Kamu kan selalu Ibu bantu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi kita harus punya batasan menggunakan posisi kontrol sebagai teman ini. Sesekali boleh kita gunakan, lihat. Tetapi ada efeknya. Anak tadi akan terbiasa, gak apa-apa kan, ibu itu aja kok, biasa kok. Kita kan teman, gitu. Tapi tetap ini boleh kita lakukan, tapi harus dibatasi. Mungkin kalau anaknya yang udah SMP, SMA, kemarin kami berkolaborasi juga, bercerita, berdiskusi. Ini banyak digunakan untuk di SMP, SMA. Mereka lebih merasa diterima sama muridnya kalau dia berperan sebagai teman. Tapi ingat, kita harus menempatkan diri di saat kita menjadi gurunya, di saat kita menjadi temannya. Jangan sampai posisi kontrol sebagai teman yang kita pilih malah menghancurkan kita. Nah, malah anak tadi menyepelekan kita. Jadi kita tetap harus memilih tadi ya. Nah, yang keempat adalah memantau. Dia berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab. Ini anak-anak tadi berperilaku jahat, kita awasi. Sering kata-kata yang pertanyaan yang diajukan untuk pemantau itu adalah, dia hanya melihat, oh Nak, aturan kita ini apa? Ingatkah kamu akan peraturan kita? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi apa yang akan kamu dapatkan jika kamu melakukan kesalahan? Dia hanya begitu, memantau, mengawasi. Nah, yang berikutnya adalah yang paling baik di antara posisi kontrol guru terhadap muridnya tadi adalah seorang manajer. Manajer ini posisi yang dimana guru itu berbuat sesuatu itu bersama-sama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi bila diperlukan. Nah, ini dia tadi, manajer tadi. Dia mampu, seorang guru tadi mampu memposisikan dirinya sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, dan itulah dia adalah manajer. Tapi kalau bisa kita hindari yang dua ini, yang sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini. Ya, karena kalau penghukum tadi sudah jelas kita pahami masing-masing bahwa itu akan sangat sulit, berakibat fatal. Penghukum bukan hanya kayak tadi di slide-nya itu bahwa disuruh lari kamu Nak, lapangan 5 kali. Tapi dengan kata-kata dari verbal juga bisa menjadikan anak-anak itu mendapat hukuman apa dia? Rendah diri dia. Kamu yang paling jorok, paling ini. Dia akan merasa rendah diri. Itu juga suatu hukuman.
Nah ini, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi posisi kontrol yang terbaik dari antara itu adalah dari seorang manajer. Nah, tadi udah ada kita bahas tentang restitusi, segitiga restitusi. Apa sih itu? Bagus ini. Tentang ini apa nggak tahu kami. Nah, ini dia saya jelaskan. Restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia berbuat kesalahan dan harus dia memperbaiki kesalahan dari diri dia sendiri. Ciri-ciri restitusi bukan kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bersifat tawaran dan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak terfokus kita pada kesalahan anak tadi, tapi solusi apa? Dan kalau bisa anak tadi yang memikirkan solusi apa yang kira-kira dia harus buat untuk mempertanggungjawabkan kesalahan dia itu. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini yang hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ingat ya, kita kalau kita dulu ini sering kali nih, sana hormat bendera 10 menit kata guru kita, tapi itu enggak lagi, itu model guru yang menghukum. Nah, sedangkan yang konsep adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Keyakinan kelas. Tadi sudah sempat Bapak Ibu, kira-kira keyakinan kelas ini apa kira-kira? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan saja? Tadi awalnya itu kita bahas tentang peraturan ya Pak Bambang ya. Kesepakatan. Kata Ekman kata kesepakatan. Nah, kenapa? Dari kesepakatan itu jadinya keyakinan kelas, aturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat memotivasi diri seseorang sehingga membentuk budaya positif. Keyakinan kelas juga merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi kita memulai pembelajaran itu, ini kan udah tahun ajaran baru, kita harus ada di masing-masing kelas kita itu adalah keyakinan kelas kita. Kebetulan saya sudah buat kemarin sama anak-anak saya, dan mungkin kata baru, kita kan masih kurikulum mereka dan baru mereka ini, mereka agak apa sih Bu keyakinan kelas itu? Ya, jadi saya jelaskan pelan-pelan. Kalau di kelas rendah mungkin agak sulit, tapi kalau di kelas tinggi mungkin anak-anak sudah mulai mengerti apa itu kalau kita jelaskan apa itu keyakinan kelas. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yaitu mempersilakan warga kelas untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif,
dan tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Meninjau dan menyetujui dan menandatanganinya. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kebetulan saya sudah menempel keyakinan kelas 2 di sebelah kiri kami. Ada keyakinan kelas 2. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama, saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan budayakan 5S. Nih anak-anak saya ajak nih tadi kemarin itu untuk saling apa nih kira-kira aturan-aturan. Pertama kita ciptakan dulu aturan-aturan apa yang perlu kita laksanakan di dalam kelas supaya pembelajaran kita itu nyaman. Anak-anak ada yang jawab jangan ngejek, jangan ini, jangan nggak boleh mencontek. Itu anak-anak kelas 2 ya, mencatat mereka catat. Terus kita tuangkan ke dalam kesepakatan. Lalu kalimat-kalimat jangan mencontek, kalimat negatif itu kita ganti jadi kalimat positif, yaitu tadi ya, saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu. Setelah kami tercapai keyakinan kelas kami, anak-anak murid kami memberi cap jempol. Karena anak kelas 2 tidak bisa tanda tangan, belum pandai, kami mencap jempol dengan stempel. Mereka malah ada yang stempel 3 kali. Bu, aku mau bu, aku mau, aku mau bu, menjaga kebersihan kelas bu, katanya. Aku mau datang tepat waktu. Bagus. Jadi kita membangun keyakinan motivasi mereka dari dalam diri mereka. Inilah yang mau saya tanamkan kepada Bapak Ibu semua, disiplin positif ini. Dengan caranya membangun itu dengan membuat keyakinan kelas kita. Jadi timbul rasa percaya diri dari dirinya sendiri, timbul motivasi dari dirinya sendiri tanpa harus paksaan dari luar. Nah ini dia dokumentasinya, ada kemarin ini. Nah tadi ada juga lupa saya masukkan beberapa dari keyakinan kelas anak 2. Nah ini udah tadi saya bacakan. Nah ini ada budayakan 5S, kita udah saling di kelas, tiap masing-masing kelas sudah ada budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kita udah budayakan ini. Setiap hari kita harus udah menunggu anak murid kita, dan kita juga menyapa mereka, memberi salam, bahkan kita pakai kain andong ya kan, Bapak Ibu guru. Andong itu untuk menyapa anak murid kita supaya anak-anak datang ke sekolah dengan baik, merasa bersaudara dan saling menghargai. Nah, ini ada tugas Bapak Ibu, susunlah 5 keyakinan kelas atau 10 sampai 10 keyakinan kelas yang akan Anda terapkan. Mulailah dari membuat peraturan kelas, lalu ubah menjadi kalimat positif. Kemudian susun menjadi keyakinan di kelas. Baik Bapak Ibu, pertama kita buat dulu aturan. Nah ini ada sticky note-nya. Kalau Bu di ini aturan dulu kita buat. Kira-kira aturan-aturan apa yang mau kita buat di kelas kita? Silakan Bapak Ibu guru buat dulu, baru kita buat nanti. Mbak Bambang 4 orang ini keyakinannya satu kelompok, 4 ya. Nah, mulai dari Pak Ina, Bu Eli, Pak Pantas dan Bu Mursilinda satu kelompok. Kita lihat nih bagaimana kira-kira apa keyakinan kelas. Nah beginilah Bapak Ibu cara untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kita kembalikan kepada anak murid kita. Apa kira-kira aturan yang mau atau apa yang membuat mereka nyaman belajar di kelas? Biarkan mereka mencatat. Jadi Bapak Ibu guru juga coba buat catat apa yang kira-kira Bapak Ibu guru inginkan supaya pembelajaran di kelas itu nyaman. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Iya. Nanti habis itu Bapak Ibu menuliskan. Jadi ada muncul keyakinan. Semua
Iya, betul. Berarti 3 ya Bu ya? Iya, nanti ini aturan-aturan dulu. Berkelompok boleh. Aturan-aturan apa aja yang mau kita buat? Ini kelompok A, ini kelompok B. Ada pulpennya kan Bapak Ibu? Oke, Pak Pantas sudah menulis dulu aturannya. Kira-kira aturan apa yang diinginkan oleh Pak Pantas untuk di dalam kelasnya? Oke, kelas yang kelompok B sudah mulai. Ini begini caranya aturannya Bapak Ibu. Oke, kelompok A juga sudah mulai. Nah, ini untuk aturan-aturannya. Kita lihat dulu apa aturan-aturan yang diinginkan agar belajar menjadi menyenangkan dalam kelas dan nyaman. Habis itu, baru nanti kita rubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas atau kalimat positif. Oke, kelompok B udah ada 4, kelompok A masih berjuang. Iya, semangat Bapak Ibu, semangat. Panjang di aturan nih kalau kayak kelompok yang A nih. Mereka pengen banyak aturannya nih. Nah, kelompok B boleh maju ke depan, kira-kira nih menggabungkan dari aturan-aturan yang diinginkan buat keyakinan kelasnya. Berarti udah ada 4 ya dikit. Oke, Bapak Ibu? Boleh? Kerjasama? Apa kira-kira nih? Biar definisinya jadi keyakinan kelas. Dia jadi aturan baru menjadi disiplin. Kata-kata positif. Gak nampak? Ayo kelompok A jangan mau kalah. Boleh Bapak Ibu boleh bertanya kepada temannya. Boleh bertanya. Ini dari kelompok B, peraturannya yang pertama yaitu dilarang mencontek. Yang kedua harus rapi dalam berpakaian. Yang ketiga dilarang mengejek teman. Dan yang keempat, ketika guru menjelaskan diharapkan siswa mendengarkan. Nah, jadi gimana nih Ibu? Saling menghargai. Iya. Ayo kelompok A. Siapa ini yang perwakilannya? Silakan. Oke, kelas yang kelompok B sudah mulai nampak keyakinan kelasnya. Lihat, tadi kata-kata dilarang, kata-kata negatifnya hilang, jadi kalimat positif atau keyakinannya. Bapak Ibu yang diganggu boleh mendukung. Apa kira-kira kasih masukan untuk guru-gurunya? Aktif dalam belajar. Putih versus coklat. P3K itu. Terima kasih. Dibacakan Pak. Kelompok B. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Kami dari kelompok B memberikan keyakinan di dalam kelas. Yang pertama, saling menghargai. Kenapa? Karena tadi ketika guru menjelaskan harus mendengarkan, dilarang mencontek, itu sama-sama kita dapat menghargainya.
Yang kedua yaitu kerapian dan kebersihan kelas. Nah ini ya, tadi ada harus rapi. Berarti kita disiplin itu harus ada kebersihannya dan kerapiannya juga. Aktif dalam belajar. Keyakinan yang ketiga yaitu aktif dalam belajar, ya. Karena ini juga tadi mencontek dalam belajar juga harus mendengarkan, maka harus aktif dalam belajar. Yang keempat, bertanggung jawab. Nah, ini juga tadi masalah mencontek ini. Dengan dia bertanggung jawab, maka apa yang diberikan oleh guru akan dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih kepada kelompok B. Sekarang kepada kelompok A. Nah, Bapak Indah dapat buku Big Boss. Jangan mau kalah, Pak. Mana suaranya? Ya, ini kalimat positif yang kami ambil dari tata tertib keyakinan yang dibuat dari kawan-kawan bahwa peraturan yang ada di dalam kelas. Kalimat positifnya yang pertama kita ambil kesimpulannya bahwasanya di dalam kelas itu harus menjaga tertib, tata tertib ya. Nah, ketertiban. Jadi agar pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Mohon maaf Pak, maunya dibacakan dulu peraturannya soalnya kalian ngerti. Iya, Pak. Bacakan dulu aturannya. Terima kasih atas sarannya untuk kelompok B kepada kelompok A ya. Untuk apa itu ya. Yang pertama dibuat oleh teman-teman dari kelompok A. Yang pertama itu tidak bermain-main di dalam kelas. Kemudian dilarang ribut ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian menjaga kebersihan pakaian siswa, kemudian saling menghargai. Jadi di antara 4 yang dibuat kawan-kawan tadi, kami ambil kalimat positifnya yang menjadi dapat kami buat kalimat positifnya. Yang pertama itu tertib di dalam kelas agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan. Mana suaranya? Yang kedua, kerapian dan kebersihan. Nah, kerapian dan kebersihan kelas. Ya, kerapian dari segi berpakaian siswanya, kemudian kebersihan dari lingkungan di dalam kelasnya. Kenapa ini perlu? Karena ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Jika pakaian siswa-siswa itu kotor, maka terasa gatal di badan anak sendiri, maka dapat mengganggu proses pembelajaran si anak sendiri. Ya, nah, kemudian untuk kebersihan kelas, jika kelas kita kotor, maka akan menjadikan sumber penyakit setiap warga yang ada di dalam kelasnya, Bu. Begitu, Bu. Ya, itu saran saya, menurut saya ya. Kemudian saling menghargai. Nah, di sini ada kata saling menghargai. Ya, ini saya rasa perlu karena macam-macam karakter siswa kita yang ada di kelas itu, jadi beraneka ragam. Jadi kita wajib harus saling menghargai. Mungkin di satu sisi siswa ini yang begitu rasanya, ya kan, saling menghargai karena dia rasa, kita harus menghargai dia. Dan bagaimana kita cara kita agar dia rasanya itu terarah gitu. Rasa terarah ya. Terarah gitu ya. Oke, mungkin ini saja saran jawaban kami dari kelompok A. Mungkin dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Tepuk tangan dulu. Dapat tipu. Mantap. Ya, mantap. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira beginilah cara kerja kita mengubah tadi kata-kata aturan tadi menjadi kalimat positif dan timbullah menjadi keyakinan kelas.
Nah, mudah-mudahan ini kita terapkan juga di kelas kita. Kita ajak anak-anak tadi membuat aturan-aturan, lalu kita ubah, kita bantu, kita arahkan anak-anak itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya tadi membuat keyakinan kelas. Nah, masuklah kita kepada segitiga restitusi. Tapi sebelum masuk segitiga restitusi, ada Oke, ini. Oke Bapak Ibu, yuk kita gini dulu. Ada satu apalagi tadi materi adalah tentang segitiga restitusi itu materi yang paling ini. Tapi sebelum mulai kita goyang dulu. Belajar Pancasila. Pancasila, beriman dan berdakwah pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berinovasi, belajar Pancasila. Ayo ingat katanya, pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernolak kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Udah goyang ya, udah enak goyang ya tadi kan? Siang-siang dari Abu Agus goyang. Nah, kembalilah kita kepada segitiga restitusi. Ini adalah menurut saya inti dari modul disiplin positif ini. Tadi udah keyakinan kelas kita buat. Setelah keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi makanya saya bilang keyakinan dulu kita buat, keyakinan kelasnya dulu, baru kita buat, baru kita masuk kepada segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Sebagai langkah awal yang bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap ini guru membuat anak menjadi lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah kedua yakni memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Segala tindakan pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah terakhir ini adalah guru membantu murid untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan keyakinan yang mereka pegang. Guru dapat melakukan ini dengan bertanya kepada murid tentang perilaku yang benar dan salah. Contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Yusuf dan Willy mengganggu teman saat upacara bendera sedang berlangsung. Mereka juga tidak memakai dasi dan topi saat upacara. nah ini adalah
kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak murid kelas 2. Kebetulan kemarin mereka kita wawancara, mereka berdua paling depan, tidak memakai dasi dan topi dan saling mengganggu. Nah, kasus yang kedua adalah Akila dan Nabila bertengkar di dalam kelas. Akila menangis karena merasa dipukul oleh Nabila. Padahal menurut Nabila, dia hanya marah saja karena diejek oleh Akila. di sini mereka bertengkar sampai tapi nangis anaknya. Oke, itu dia yang saya lakukan. Di dalam melakukan segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas ini, saya jelaskan kembali. Kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas dia. Apa yang bisa kita lakukan? Ya nak, setiap manusia pernah salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah dan berbuat kesalahan. Nah, dia tadi yang berantem atau yang merasa menangis, dia akan tiba-tiba, oh iya, dia punya teman yang marahnya tadi memuncak. Oh iya, ibu ini mendukung saya. Nah, ya, begitu dia. Kita stabilkan dulu identitas dia. Baru yang kedua adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan nih, apa kira-kira mengapa dia melakukan tindakannya tersebut? Kenapa dia melakukan kesalahan? Seperti tadi anak tadi yang Nabila, kenapa dia sampai menjambak rambut temannya? Karena ternyata kawannya tadi selalu mengejek, diejek-ejek nama orang tuanya. Makanya timbul perasaan marah sama dia. Dia sampai menjambak kawannya. Nah, itu yang kita tanyakan yang kedua. Kita tanya dulu, jangan langsung kita marah, kita judge. Oh, kamu salah. Nggak ini kau berkawan sama kawanmu. Kau memang ini jahat. Nggak boleh. Kita tanyakan dulu. Validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu baru kita kemudian masuk kepada menanyakan keyakinan. Dia udah emosi, kita tanyakan nih, tahu nggak nak, kira-kira kalau kamu marah, kamu menjambak rambutnya tadi, apakah itu benar? Dia jawab, enggak bu, katanya. Timbul dalam dirinya, saya nggak benar juga karena saya buat dia nangis. Nah itu dia menanyakan. Jadi kalau saya tanya, di keyakinan kelas kita, apa yang udah kamu langgar? Kira-kira ada nggak kamu langgar? Ada bu. Apa itu nak? Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh marah. Tadi kemarin itu kan kita buat itu bu. Iya benar. Nah kembalikan kita ke keyakinan kelas kita tadi, harus saling menghargai. Nah saya tanyakan nih kepada dia, kira-kira nak, kalau begitu apa solusi? Apakah kamu masih mau marah-marahan terus? Enggak bu, katanya. Apa kira-kira solusi kamu nak? Minta maaf. Sampai anaknya sendiri yang mengucapkan itu, yang mengambil tindakan. Jangan dari kita. Harus anak tadi yang berinisiatif. Maka penyelesaian masalah tadi lengkap dengan kegiatan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan penyebaran. Demikianlah video praktik segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas saya. Oke, ini ada refleksi yang saya buat hasil dari kita sudah pembelajaran ini tadi. Bapak Ibu silakan tulis dan tolong lengkapi, tolong Bu. Ada refleksi pembelajaran yang kita
pelajari dari hari ini, apa yang Bapak Ibu rasakan, ya. Silakan buat nama, hari dan tanggalnya hari ini Bapak Ibu. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti desiminasi ini? Yang kedua, dari banyaknya materi tadi, ada 7 materi tadi, bagian menarik mana yang menurut Bapak Ibu itu menarik? Lalu hal baru yang saya pelajari hari ini. Dan yang terakhir adalah esok hari hal yang ingin saya lakukan adalah apa? Silakan. Ya, Pak Tono sudah menggaruk-garuk kepala, mulai agak pusing. Ya, nggak usah terlalu pusing Pak. Menjawabnya apa yang Bapak rasakan saat kita ini sedang melakukan diskusi tadi. Mulai dari awal sampai terakhir kita melakukan diskusi, apa yang Bapak rasakan. Nah, ini untuk kegiatan refleksi ini penting juga untuk kita lakukan setiap pembelajaran kita. Jadi apa yang berkesan dari anak-anak itu, apa yang mereka rasakan, kita bisa tahu. Kegiatan refleksi bukan hanya juga dari menuliskan kertas ya, kita bisa juga langsung menanyakan pendapat anak-anak itu tadi. Boleh. Atau ada bapak-bapak ibu ini, saya malas nulis Bu, saya mau menjawab langsung. Silakan. Oh, ternyata bapak ibunya masih menulis. Mereka masih ingin menuangkan kata-katanya dengan goresan tinta hitamnya. Asal jangan sampai surat cinta ya Bapak Ibu. Ya. Nanti dibuat pula surat cinta untuk Bu Agus ya kan refleksinya. Oke. Bu Mursilinda, langsung mau menjawab aja. Coba hal nomor 1 dulu. Hal apa? Perasaan apa? Yang nomor 1 aja Bu Mursilinda dulu. Oh, Bu Mursilinda masih mau menjawab katanya, masih mau merangkai kata. Bu Elizabeth dulu yang pertama. Langsung aja menjawab. Belum? Oke, Pak Dimas mau? Oke, Pak Dimas mau. Dia nggak mau menulis. Perasaan apa Pak? Silakan Pak. Perasaan saya setelah mengikuti desiminasi. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi ini Pak? Alhamdulillah senang Bu. Alhamdulillah. Dapat tambah ilmu. Terima kasih Bapak. Dapat ilmunya, ilmu baru. Terima kasih Pak. Bu Elida, mau bagian yang manapun boleh Bu Eli. Iya. Kalau bagian pertama tadi dijawab sama Pak Dimas kan Bu. Oke. Perasaannya. Nah, saya ingin menurut saya di bagian yang kedua yaitu bagian menarik dari materi budaya positif yang tadi ya Bu ya. Saya di sini lebih tertarik dari kegiatan yang tadi, lebih tertarik ke bagian yang menentukan itu Bu, refleksi yang itu menentukan mulai dari peraturan hingga sampai kepada keyakinan kelas. Oh, berarti Jadi sangat menarik menurut saya. keyakinan kelas ya Bu ya. Iya, jadi bisa diterapkan juga nanti sama anak-anak gitu. Terima kasih. Iya, keyakinan kelas ini juga bisa Bapak guru yang atau guru-guru yang bidang studi jangan bilang itu kan tugasnya guru wali kelas. Enggak. Boleh Bapak Ibu buat sendiri mata pelajarannya. Keyakinan apa yang mau kita buat? Nah, jadi jangan hanya berpikir guru wali kelasnya aja nih yang buat keyakinannya. Terima kasih Bu Eli.
berikutnya. Yang ketiga. Coba berdiri Pak. Iya. Diri sama. Biar agak semangat. Dan terakhir akan terus yang gitu ya Pak. Terima kasih kepada Pak Agus menyampaikan materinya. Hal baru yang saya pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang keyakinan kelas tadi sangat baik, karena dengan keyakinan kelas itu bisa menambah motivasi anak murid kita agar tidak melanggar peraturan sekolah. Yang kedua yaitu yang saya pelajari tadi yang diberikan Bu Agus, tidak boleh menghukum siswa dengan hukuman yang tidak menjurus kepada konsekuensi yang dilakukannya. Tadi kalau dia menumpahkan air berarti dia harus mengelapnya sendiri. Tidak boleh berlari di lapangan atau hormat bendera atau lagi menulis 100 kali kalimat. Nah, itu rupanya tidak boleh menghukum siswa seperti itu. Saya rasa ini sangat baik. Pada hari ini Bu Agus modul 1.14 ya. Baik sekali, kami di sini banyak mendapatkan ilmu untuk mendidik anak murid kita, bahwasanya kalau dia salah itu dia harus mengakui kesalahannya, tidak, dan meminta maaf secara langsung dari dalam dirinya. Tidak lagi kita yang menyuruh meminta maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tepuk tangan. Dan ini yang terakhir adalah hal apa yang ingin saya lakukan esok hari. Siapa yang mau menutup perjumpaan kita ini Bapak Ibu? Pak Tono udah berusaha keras sampai habis rambutnya ya kan? Oke Pak Tono. Lanjut, Pak Bambang katanya. Persilakan waktunya. Nanti ada bocoran. Baik. Refleksi dari yang telah kita bahas tadi, terutama di poin keempat. Esok hari hal yang ingin saya lakukan adalah kita mencoba merubah mindset kita mengenai budaya positif tadi, karena selama ini banyak hal-hal kita sebagai guru melakukan yang tidak sesuai dengan budaya positif tadi. Jadi untuk itu kita besok berusaha mengubah mindset kita mengenai budaya positif itu tadi, supaya tidak kita lakukan lagi hal-hal yang bertentangan dengan budaya positif yang sudah kita bahas tadi. Saya kira itu aja. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah diseminasi kita kali ini yang saya bawakan tentang budaya positif. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesediaannya semua, dan mudah-mudahan ini bukan hanya sebagai topik pembicaraan kita laksanakan juga di dalam kelas dan kita terapkan di dalam setiap pembelajaran kita. Terima kasih semua, selamat siang. Oke, boleh. Ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri.